dibenarkan itu. Apa maksudnya? Di India sana ada yang menuhankan tikus. Tikus. Yes, maka bisa dibenarkan itu. Apa itu dibenarkan? Menuhankan tikus, beriman bahwa tikus itu adalah bagian dari Tuhan. Maka itu bisa dibenarkan. Saya nggak ngerti itu sekarang maksudnya itu. Karena tidak pakai akal, Opung. Iya, bukan, nggak usah di sini kita perpanjang. Kalau secara dialog di online kurang jelas ini. Harus buka ayatnya. Harus buka ayatnya kalau mau dialog. Jangan hanya kalau online tidak cukup. Ya, begini Opung. Opung, tidak semua Tritunggal akan masuk ke sorga. Iya. Ya. Dalam Tritunggal juga. Yes. Ada ayatnya, tidak boleh dipahami Allah. Di mana ayatnya itu? Banyak ayatnya. Kalau begitu bisa ditunjuk satu kalau begitu. Tidak boleh dipahami. Ayat berapa? Ya, nggak bisa saya tunjuk sekarang. Enggak apa-apa, saya yang carikan. Tidak boleh dipahami, jangan dicoba-coba dicelidiki Allah. Iya, itu di mana? Di Injil, di Korintus kah, di Filipus kah? Ayat mana? Ayat apa? Di Perjanjian Lama juga dan Baru ada. Tidak boleh. Karena apa? Alasannya kita ini abu. Dia itu dahsyat. Ya. Tidak boleh, tidak ada hak kita. Ada keterangannya, tidak berhak. Di Yeremia juga ada. Memahami tidak ada hak kita. Kita ini buatan Allah. Tidak ada yang ciptaan menyelidiki pencipta. Tidak boleh. Tidak boleh kita gambarkan itu. Tidak boleh memahami Tuhan. Bagaimana kita menyelidiki orang ada di mana-mana? Seberapa besar dia? Dia tumpuan kakinya bumi dengan langit, ya. Bagaimana dia ukurannya? Dia pencipta. Lebih besar pencipta dari yang diciptakan. Bagaimana kita menggambarkan itu? Ayatnya mana? Maha besar. Tidak ada lebih besar dari dia. Kalau maha, tidak ada lagi di atas dia. Bagaimana kita menggambarkan itu? Jangan coba-coba itu. Ini berbahaya. Ini pekerjaan iblis. Betul, Opung. Betul, Opung. Sekarang kalau misalnya Tuhan ini maha hadir, kenapa hanya dibatasi 3 saja? Kenapa hanya membatasi dia? Kenapa hanya membatasi dia? Kenapa hanya Tritunggal? Kenapa nggak Catur Tunggal atau Sapta Tunggal atau Dasa Tunggal? Kenapa hanya Tri? Itu membatasi itu. Iya, jadi jadi saya salahkan semua itu Kristen itu kan, dokter teologi itu. Ya. Ada yang berdebat sekarang itu di YouTube kan. Ya. Saya tidak setuju itu. Ada jawabnya sama saya. Bagus. Dokter teologi. Saya bukan gelar S1 pun tidak ada. Tapi saya belajar Alkitab. Ya, memperoleh hidup yang kekal itu bukan dari gelar, Opung. Memperoleh hidup yang kekal itu mengikuti semua yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada juga di Yohanes 1:27 kan? Ya. Kamu tidak perlu diajar. Kamu sudah pengurapan Roh Kudus. Kamu ada pengurapan dari Allah. Kamu tidak perlu diajar orang lain. Jadi tidak perlu sekolah teologi. 1:27. Jadi kita ini berhak kita. Apakah harus teologi supaya masuk surga? Apa harus bersekolah tinggi? Sekolah teologi? Tidak. Ini yang menyelewengkan firman Tuhan. Orang teologi semua. Kayaknya salah ayat deh, Opung. Yes. Salah ayat kayaknya. 1 Yohanes 2 barangkali itu. 1 Yohanes 2 ayat berapa? 27 barangkali itu. 1 Yohanes 2:27. Yes, ada itu. Salah ayat boleh. Share akisnya biar saya bacakan. Ya, sebentar kita share. Nanti Opung bisa lihat di layar. Ayatnya akan saya tampilkan. Atau salah nantilah itu. Soalnya saya kalau di online ini saya nggak bisa jelas ini.
Sebab rohnya mengajar kalian tentang segala sesuatu dan apa yang diajarkannya itu benar, bukan dusta. Sebab itu hendaklah kalian taat kepada yang diajarkan oleh roh itu. Dan hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Kristus. Itu. Artinya 1 Yohanes 2 itu barangkali itu. Tapi cuman lupa saya. Ya, di ayat ini malah menegaskan bahwa semua yang mengakui punya roh maka bisa dibenarkan. Jadi nggak boleh opung ini mendustakan orang lain ketika pengajaran gitu, baik dia bergelar ataupun tidak bergelar. Jadi apa salah ayat itu saya nggak tahu. Jangan dulu itu maksud saya ada tertulis kamu tidak perlu diajar orang lain. Kamu ada pengurapan. Iya, di ayat yang opung bawakan ini opung nggak boleh menyalahkan orang lain ketika orang lain itu mengakui pengajarannya datang dari roh. Bukan itu yang saya maksud, bukan ayat itu. Saya salah itu. Oh, salah. Bukan ayatnya bukan benar kayaknya. Salah ayatnya itu. Oh, ya wes. Iya. Ya opung. Jadi begini opung, sekarang posisinya kalau misalnya percaya Yesus tidak menjamin keselamatan, lalu untuk apa begitu? Iya, banyak percaya, tapi bukan harus masuk. Bukan, harus menuruti perintahnya. Iya, perintah Allah, opung yang dituruti itu. Harus perintah, percaya Yesus, tapi percaya perintahnya. Sekarang kalau menuhankan Yesus itu perintah Allah bukan? Bukan. Bukan kan? Bukan itu, perintahnya itu ada hukum. Iya, nah dalam hukumnya itu ada nggak yang disuruh menuhankan Yesus? Sembahlah Yesus sebagai pendampingku, seperti itu. Ada nggak ayatnya? Ya nantilah, nggak bisa begitu. Harus kita buka nanti. Supaya saya percepat aja, opung, tidak ada ayat seperti itu, opung. Lalu kenapa kalian menuhankan Yesus? Jadi maksud saya tidak hanya percaya, ya. Nanti saya buktikan ayatnya. Tidak cukup hanya percaya. Ya. Iya, harus ada perbuatan. Sekarang kita jangan dulu lari ke perbuatan deh. Sekarang mengenai kepercayaan. Apa yang disuruh dipercaya itu adalah mengenai status Yesus yang merupakan utusan dari Tuhan ini sendiri. Nah, jika utusan maka bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kenapa disembah, opung? Tidak cukup di sini. Bisa saya buka ayatnya. Iya. Dia itu pencipta. Yesus pencipta. Iya. Bagaimana ayatnya? Saya tunjukkan. Dia yang pertama menciptakan bumi dan langit. Dia yang pertama menciptakan bumi dan langit. Di mana itu ada, opung? Ada semua nanti lah, nggak cukup, nggak boleh di sini. Nggak boleh di sini. Aduh. Segala sesuatu tidak ada tanpa dia. Di Ibrani juga. Pokoknya imani saja gitu, Pung ya. Imani saja dulu gitu ya. Nggak perlu pembuktian dulu ya, Pung ya. Jadi begini, sesama Kristen berbeda. Itu berbeda. Opung, kalau iya Yesus adalah yang Maha Pencipta, sekarang kenapa ada ayat di Markus 13:32? Opung tahu bagaimana bunyinya Markus 13 ayat 32, opung? Jangan sekarang lah, jangan sekarang. Bisa dilihat di layar, opung. Opung lihat di layar komputernya atau di layar HP-nya. Coba dilihat. Ya, bisa bacain deh. Coba di layar HP-nya coba dilihat, opung. Begini, Pak. Coba di layar HP-nya itu ada ayat yang kita tampilkan. Ya, biasa bacakan deh biar dengar. Lihat di HP-nya. Aduh, maksudnya di Bapak, harus duduk bersama. Kalau begini saya nggak mau. Iya, opung bisa dilihat. Bisa dilihat. Ya. Saya bicara nanti bukan jawab. Saya bicara nanti langsung ayat. Saya tunjukkan semua. Ini gimana nih, Pung? Yesus tidak tahu kiamat nih, gimana ceritanya, Pung? Ya. Ini Yesus tidak tahu kiamat, gimana ceritanya nih? Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang yang tahu nih, Pung. Gimana nih, Pung? Nggak bisa saya jawab di sini. Nggak bisa dijawab. Ayat nanti saya tunjukkan. Karena Opung nggak banyak hafal ayat-ayat Alkitab gitu, Pung ya. Iya, jadi kalau saya begitu.
Jadi biarkan orang lain membawa. Repot juga ya Pung kalau diskusi dengan orang yang kurang paham ayat-ayat Alkitab, agak repot juga sih ya. Ini menjadi perdebatan kalau begini. Tapi kalau kalau duduk bersama, buka ayatnya. Aduh, kapan kita bisa duduk bersama, ayat nanti menjawabnya, ayat. Opung ini nggak tahu ayat-ayatnya di mana. Kalau ketemu bersama pun saya rasa sia-sia, Opung. Nggak bisa saya hafal sekarang dari Pekar, tapi harus kita cari ayatnya. Ada buku saya, petunjuknya. Opung ya. Kita nggak perlu petunjuk, Opung. Petunjuk itu jatuhnya ke asumsi jadinya nanti. Kita dalam hal yang tertulis tidak pernah ada ya disebutkan Yesus ini adalah Allah itu sendiri, nggak pernah, Opung. Opung harus terima kenyataan itu. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Boleh, Bung. Aduh, tidak Opung. ada terjadi sesuatu tanpa dia. Saya tunjukkan ayatnya. Tanpa firman? Iya, firman juga ayatnya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa dia. Tuhan lagi salah. Opung, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kehendak, Opung. Silakan dilihat di Wahyu 4 ayat 11, Opung. Udah kelihatan di layar? Saya bacain deh, Bang. Dia nggak lihat layar deh. Silakan. Opung, perhatikan baik-baik yang dibacakan ya. Silakan Ustaz Sonya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan dengan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh karena ini sama seperti di Al-Fatir ayat 15. Allah menciptakan segala sesuatu karena Allah Maha berkehendak. Tanpa Allah berkehendak maka tidak ada yang tercipta. Bisa dipahami, Opung? Jangan, saya tidak bisa jawab sekarang. Aduh, saya tidak bisa jawab. Nggak usah dijawab, Opung. Direnungi saja. Firman bukan segalanya, Opung. Saya sudah belajar, Pak. Nggak usah. Kalau mau duduk bersama kebenaran, mari kita buka Alkitab masing-masing. Boleh, Opung. Ya, sekarang karena Opung kurang paham kurang ingat mengenai ayat-ayat, pahami ini, Opung. Firman tidak akan ada tanpa ada yang berfirman. Harus ada dulu yang berfirman, baru firman ada, Opung. Saya nggak bisa jawab semua. Nggak apa-apa, direnungi saja. Secara online saya tidak bisa. Ini berdebat. Gimana kalau Opung didampingi cucunya gitu, biar berjalan lancar apa debatnya, karena kita kan tidak mungkin diskusi tanpa ada dasarnya gitu, Bung. Kalau cuma asumsi kan nggak bisa diterima kan, Bung. Sudah saya bilang tadi, kalau mau cari kebenaran dalam kitab, mari kita buka Alkitab, tapi duduk bersama. Dari tadi kita udah buka ayat-ayatnya, Opung. Opung yang belum buka ayat. Sekarang nggak mungkin itu secara online selesai. Nggak ada. Sangat memungkinkan kalau misalnya Opung ingat saja satu ayat yang menyatakan Yesus ini adalah sesuatu yang memang harus disembah. Iya, dia yang disembah. Dia kan raja kekal. Nah, tapi karena ayatnya nggak ada, maka ini menjadi sesuatu yang di luar. Makanya sekarang saya tidak layani kalau online. Opung ingat ayatnya? Tidak ingat. Oke, Opung bisa mencari saat ini juga. Gak usah sekarang, jangan lagi. Gak usah sekarang ya. Oke, ya udah kalau begitu. Ya udah, kita nggak usah ngomong agama deh. Opung tinggal di mana, Opung? Ya udah kalau gitu kita nggak usah ngobrol agama, bener kata Sastudi. Karena kalau ngobrol agama harus pakai dasar ayat-ayat gitu, Bung ya. Nah, sekarang kita ngobrolnya apa yang lain aja deh, Opung. Ngobrol santai deh, Opung. Ngobrol santai aja, Pung.